Masuk dalam doa. Yuk, kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika hari ini kami kembali melihat isi terdalam dari kerajaan Allah. Dan kami juga melihat hal yang sama, ruang yang maha kudus, isi terdalam adalah tabut perjanjian. Dan di sana ada 3 hal yang penting yang menuntun kami kepada pendamaian, menuntun kami kepada kuasa hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, dan darah Kristus yang bisa membuka seluruh kemurahan Tuhan, keselamatan dan juga jaminan bagi umat manusia. Dan kami sendiri akan terus memacu serta belajar untuk berjalan bersama dengan Engkau dalam segala kelemahan kami, dengan segala hal-hal yang mungkin bagi kami adalah hal-hal yang baik dan benar, tetapi sebenarnya kami masih jauh daripada keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan. Ajarlah kami melalui firman-Mu, melalui para rasul, dan juga warisan pengajaran Kristen yang Engkau pelihara, dan menjadi milik kami selama-lamanya dan kekal bersama dengan Engkau. Kami serahkan hati kami, ajarlah kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu, dengan firman yang lembut, sehingga kami menerima seluruh pengajaran dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita belajar ya tentang 3 hal penting yang saya ulangi, yaitu tentang kerajaan Allah, intisari ya, atau isi dari kerajaan Allah. Itu adalah ada 3 hal penting. Yang pertama adalah keadilan, atau disebut juga keadilan kebenaran. Yang kedua adalah damai sejahtera dan sukacita. Nah, kita udah membahas bagian awal dari keadilan. Nah, kita akan membahas bagian selanjutnya. Dan saya akan membawa kita mengerti tentang apa itu keadilan ya. Walaupun hari Kamis sudah saya jelaskan. Nah, saudara, itu gambarnya tuh sebenarnya seperti ini ya. Namanya kuf atau kof. Bacanya bisa kuf, bisa kof. Nah, huruf kof ini adalah huruf yang memulai perjalanan penanggalan seluruh hidup yang duniawi. Yaitu hurufnya adalah kof ini. Nah, kof ini huruf pertama dari kekudusan. Kados, itu pakai kof ini ya. Nah, bahasa Ibrani itu bahasa yang mempunyai dimensi yang luar biasa ya. Bahasa yang juga bisa dipakai untuk menunjukkan angka, kata-katanya itu juga angka juga. Di dalam kata-kata itu ada arti angkanya, dan di dalam rangkaian kata-kata itu atau huruf-huruf itu juga memiliki makna. Dan semuanya itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat alam semesta ini. Baik itu secara matematis, secara biologis, secara psikologis gitu kan, itu multi perspektif gitu ya. Dan itu yang sangat sulit sekali kita bayangkan bahwa di bahasa kita, bahasa Indonesia, kita nggak memiliki keluasan pemikiran seperti itu. Kalau orang lihat bahasa Ibrani itu kan cuma garis-garis aja gitu kan. Bahasa kita kan lebih kaya bentuknya gitu. Nah, karena kita memakai huruf Latin ya, huruf Latin memakai huruf yang termasuk dipengaruhi oleh Greka atau Yunani. Jadi hurufnya adalah huruf yang banyak huruf hidupnya. Hampir semuanya tuh huruf hidup. Huruf matinya itu di dalam kitab Ibrani itu hurufnya banyak huruf yang mati. Jadi closed system ya, kalau yang perjanjian baru terbuka, sistem terbuka, open system. Nah, kados ini menjadi sangat penting dan kita harus tahu maknanya secara mendalam. Jadi kados itu bentuknya the race and sign. Nah, race itu merupakan menunjukkan pada 3 hal. Yang pertama adalah seperti kulit yang menutupi esensinya. Jadi Zion itu sesuatu yang menetap ya, yang permanen, yang kekal. Nah, Zion itu yang menutupinya. Dan itu digambarkan dengan kalau binatang itu khof itu adalah monyet. Ya, ekornya itu kan kelihatannya seperti monyet gitu kan. Itu gambarnya itu saya berikan supaya kita bisa bayangin gitu. Nah, itu ekornya, kepalanya
monyet itu, dan itu namanya race itu ya. Dan itu harus dibuang, harus ditanggalkan, sehingga wujud yang asli keadilan Allah itu disebut keadilan sadik itu, dari kata kuf ini, awalnya sadik itu adalah bentuk dari keadilan Allah yang harus meninggalkan seluruh sifat duniawi, sifat kebinatangan, sifat yang tidak ilahi. Nah, dikatakan juga arti dari sekam ya. Jadi sekam itu kan bukan bukan berasnya, tapi itu adalah beras yang sudah diambil dan itu sekamnya. Jadi sekam itu ya dinamakan tidak ada isinya, dan sekam itu harus dibuang. Nah, itu artinya seperti. Jadi waktu Petrus dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kamu akan ditampi oleh iblis dan kemudian kamu akan ditiup ya, diuji. Nah, setelah di situ yang keluar adalah sekam. Sedangkan beras yang asli, padi yang asli itu menetap karena ada isinya, karena ada imannya, ada kasih Allah, ada darah Kristus. Nah, yang tidak ada itu dibuang. Nah, di sini kita waktu Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus, kita nggak tahu latar belakang itu. Tapi orang-orang Ibrani, orang Yahudi, itu tahu. Saudara. Waktu dikomong sekam, itu artinya bahwa kamu tidak memiliki keadilan. Kamu tidak memiliki belas kasihan. Kamu tidak mengasihi Allah. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan sekam, itu menunjukkan bahwa Petrus itu seumpama seorang yang sangat fanatis gitu ya, fanatik, dan begitu mencintai membela Tuhan Yesus, tetapi kelakuannya itu seperti sekam, nggak ada isinya. Dia mengisinya tuh dengan ya kemauan dia, bukan yang terdalam yang Tuhan mau. Itu kata khof. Jadi ini harus dibuang. Maka Tuhan katakan bahwa kamu akan ditampi. Nah, ditampi itu kan ujian cobaan dari iblis. Tapi Tuhan yang meniupnya supaya teruji, dan kemudian apa yang terjadi? Petrus akhirnya mengalami kehidupan yang dalam sekam itu. Dan dia menyangkali Tuhan Yesus. Mulutnya membela, tetapi waktu mendapatkan tentangan, ujian itu, dia akhirnya menjadi orang yang tidak mempunyai nilai. Jadi apa ya? Ya ditiup gitu. Nah, puji Tuhan apa? Bersyukurlah. Kita adalah manusia-manusia yang seperti Petrus, yang tidak memiliki integritas dalam hidup kita, dan tidak ada satu manusia yang memiliki integritas itu yang sempurna, dan itu hanya dalam Kristus. Nah, di situ kita melihat bahwa Petrus itu sedang diuji, dan Tuhan kemudian memberitahukan, kalau bukan Bapakku yang di surga, yang memberikan kemurahannya pada kamu, yang memelihara kamu, yang menarik kamu, kamu hancur, kamu nggak bisa apa-apa. Kamu cuma sekam, kamu manusia binasa. Nah, di situ, saudara, mulainya seluruh keadilan masuk di dalam kekudusan nanti. Saudara, itu dimulai dengan apa? Dengan kesadaran pada diri kita yang menutupi seluruh daripada anugerah Tuhan, yang menutupi satu iman kita pada Tuhan, saudara, itu harus dibuang. Jadi Tuhan Yesus waktu mengatakan pada pemuda yang kaya, terus kemudian menyatakan persyaratan masuk kerajaan surga, kamu harus menyangkali dirimu, memikul salib, ya, terus berjalan ikut aku. Saudara, itu adalah intinya keadilan. Intinya adalah kamu akan memulai keadilan dari dirimu sendiri dengan apa? Dengan mengadili dirimu sendiri, menghakimi dirimu sendiri, melihat kepada matamu sendiri yang ada baloknya, baru kamu bisa melihat mata orang lain. Jadi menghakimi orang lain itu nggak bisa tanpa diri kita dihakimi. Sebelum menunjuk orang lain, kita harus menunjuk diri kita sendiri. Jadi sebelum saya menilai orang lain, kamu nilai dirimu sendiri. Kamu itu bener nggak? Kamu ngolok-ngolok orang, kamu nuduh-nuduh orang, kamu walaupun orang itu salah, walaupun orang itu penjahat gitu kan, apa kamu lebih benar dari dia? Nah, setelah itu artinya keadilan. Di dalam hukum, keadilan itu menyatakan bahwa setiap orang yang diadili itu dijadikan orang yang tanda petik dianggap belum bersalah. Ya.
Sama dengan kita semuanya, baru dicari salahnya. Walaupun kita tahu loh, dia kan sudah bunuh, dia udah betul. Tapi hukum yang akan mencari, yang akan membuktikannya, keadilan yang akan bertata. Nah, menghakimi itu bahasa Greka atau bahasa Yunaninya itu adalah krino. Ya, krino itu artinya menghakimi. Jadi semua pengadilan itu waktu mau menghakimi, kamu harus menghakimi dengan apa? Dengan melihat seluruh bukan penilaian secara diri kita, pandangan kita, kemauan kita, sakit hati kita, bukan. Tapi apa yang dipandang oleh keadilan, oleh Allah sebagai hakim itu. Nah, baru kita bisa membuang skam. Kita bisa membuang semuanya. Dan kita bisa tahu kalau kita ini mempunyai satu nafsu, satu keinginan, satu pikiran yang liar dan tidak bisa dikendalikan seperti monyet, kebinatangan. Ya, itu arti daripada syadik, keadilan atau khuf itu. Sebenarnya itu artinya adalah sesuatu yang harus kita benar-benar tahu bahwa kita ini adalah manusia yang sudah mendapatkan kelemah lembutan, mendapatkan kemurahan. Dan kita harus dipimpin dengan bukan dengan monyet itu yang seperti manusia, tingkah lakunya seperti manusia, mukanya juga seperti manusia. Ya, ekornya juga seperti manusia, tapi dia lebih keluar. Kita punya ekor, tapi kan di dalam. Nah, saudara, di situ kita melihat bahwa kita tidak boleh meneruskan pola hidup di dalam dunia ini atau duniawi, hidup duniawi, tapi harus hidup saleh surgawi. Nah, kita berjuang ini ya. Dan kuf itu juga artinya siklus. Siklus itu artinya satu perputaran yang Tuhan meminta kita untuk mempelajari hidup kita. Kita harus mengulangi diri, kita harus mengoreksi diri, self correction gitu kan, self dying, self denying dan semuanya. Termasuk nanti kita bisa mengerti tentang bagaimana saya menilai diri sendiri, ya self krino atau self esteem, ya atau self ya judge sendiri ya. Dan kita memiliki itu. Nah, itu arti kata dari keadilan. Nah, sekarang kita lihat. Saudara, keadilan itu bukan dilawankan dengan yang tidak adil, yang jahat. Tetapi dilawankan dengan apa? Dengan keterpisahan. Jadi keadilan itu adalah keterikatan. Sedangkan lawan keadilan adalah keterpisahan. Jadi semua kalau kita mau adil, saudara-saudara harus memisahkan diri dari semua yang berbau duniawi. Kita diikat dengan ikatan surgawi. Jadi hubungan dengan Allah adalah hubungan di dalam kehidupan, di dalam hubungan yang betul-betul kita merangkul Allah dan menyukai Allah, berkenan kepada Allah, diridho Allah. Dan itu satu kekuatan yang akan membuat kita bisa menghakimi diri kita karena kita tahu kebenaran, keadilannya. Dan kemudian kita bisa mengikuti keadilan itu, kebenaran Allah itu. Jadi kita bisa berjalan bersama dengan Dia. Bagaimana saya bisa berjalan? Karena keadilan menyertai kita. Karena kebenaran itu memimpin kita. Karena seluruh hidup kita ini akan dibawa ke dalam terang firman Tuhan. Terang itu adalah kebenaran. Terang itu adalah cahaya batin manusia, kebenaran Allah itu. Nah, ini semuanya berkaitan dengan seluruh kehidupan kita. Jadi keadilan ini bukan cuma di pengadilan ada penjahat diadili, bukan, saudara. Ini keadilan ini berkaitan dengan seluruh daripada nafsu kita, keduniawan kita, dan termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan ibadah kita. Jadi ibadah sejati itu terukur dengan apa? Dengan kita menyangkali diri kita, melihat kebutuhan orang lain, melihat kelemahan orang lain, melihat juga orang-orang yang perlu dibantu. Nah, di akhir zaman Tuhan Yesus mengingatkan pada kita. Mengingatkan apa? Tentang orang-orang yang perlu untuk kita perhatikan. Walaupun kita perlu diperhatikan, saudara, tetap kita harus menjadi orang yang tidak self ego ya, self ego. Jadi kita berpusat pada diri. Jadi kita bergereja itu adalah kita memusatkan diri kita kepada Allah, mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Dan bagaimana itu terjadi? Harus mengasihi diri dulu, harus mengenal dulu diri kita dikasih Allah, dan kita kemudian dijamin oleh Allah, baru kita bisa mengasihi yang lain, termasuk musuh kita. Jadi ibadat yang sejati, ibadah yang sejati, itu terukur dengan keadilan Allah. Apa keadilan Allah? Gereja yang betul-betul kudus,
yang adil dan benar, saudara, itu gereja yang tidak mementingkan akan pesolek diri, yang tidak mementingkan akan kemewahan, kemegahan. Jadi gereja yang mementingkan bagaimana jemaatnya saling memperhatikan satu sama lain, saling membagikan satu sama lain, saling menolong dan saling menopang, seperti Kisah Rasul pasal 2 ayat 40 ke atas itu. Mereka berbagi sehingga dunia itu mengerti, wah ini orang Kristen luar biasa. Apanya luar biasa? Bukan gedungnya, saudara. Bagaimana mereka hidup, orang yang kelemahan bisa ditolong oleh orang satu kemudian mencarikan. Dan itu, waduh, itu bukan hanya keakraban ya, bukan hanya persahabatan, tetapi itu adalah kehidupan kasih yang nyata, yang disebut sebagai aletheia. Ya, aletheia nanti kita pelajari sebentar lagi ya. Jadi, saudara, semua hal yang ada di dunia ini diatur oleh Tuhan. Bahkan tanah pun itu harus mendapatkan keadilan dari Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan tanah kok? Bagaimana kita mengadili tanah? Bagaimana kita menghakimi tanah? Bagaimana Tuhan itu memberikan kita supaya kita memperhatikan hak tanah juga, hak kesuburan tanah. Nah, saudara, itu ada aturannya. Setiap 6 tahun, tahun yang ke-7, tanah itu tidak boleh diapa-apakan. Saudara harus tahu ini. Dan termasuk perusahaan, termasuk hidup kita, hari Sabat kita. 6 hari, saudara, kita menggali, kita kemudian bekerja, kita mencari uang, mencari nafkah kita, ya sebesar-besarnya. Begitu hari ke-7, saudara harus melakukan keadilan Tuhan. Melakukan penanggalan seluruh nafsu kita. Wah, hari Minggu itu hari yang paling bagus. Hari Minggu. Saudara belum tahu keadilan Tuhan. Saudara belum mengerti tentang bagaimana Tuhan itu menempatkan semesta alam ini siklusnya. Tadi kan ada berkaitan siklus keadilan itu ya, kuf itu. Saudara tahu bahwa siklusnya itu Tuhan sudah mengatur siklusnya, 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. 6 hari bekerja, 1 istirahat. Begitu kita melanggar, saudara, kita menjadi orang-orang yang serakah, rakus, yang tidak berpusat kepada Tuhan, berpusat pada diri, dan itu dibenci Tuhan. Ya, dibenci Tuhan. Nah, apalagi sekolah-sekolah yang membuka sekolahnya hari Minggu sekolah. Coba bayangin orang-orang yang beragama yang lain. Jumat itu mereka taat, mereka ibadah, mereka semua itu. Terus bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen gitu ya? Bagaimana kita melihat bahwa mereka itu bisa begitu berbakti, beribadah, tapi kenyataannya apa? Ya sebaliknya. Apa yang kita pikirkan itu saudara jauh daripada yang aslinya gitu kan. Nah, kita harus belajar apa? Saudara, tanah itu punya hak. Jadi yang punya hak, ya kita sebut hak asasi manusia, itu keadilan Allah. Orang-orang Kristen itu harus berani bersuara tentang keadilan Allah. Jadi kalau Indonesia dijelaskan, kemiskinan dan seluruh itu tanggung jawab pemerintah. Nah, pemerintah yang tidak mau bertanggung jawab terhadap kemiskinan, kesusahan, pengangguran, saudara, itu pemerintah yang tidak adil. Kita juga tanah. Jadi tanah itu nggak boleh diperkosa. Terus dikeruk. Saudara bayangkan pertambangan itu, pertambangan di seluruh Indonesia, itu adalah perusakan alam semesta yang sangat mengerikan. Mereka melakukan kebejatan moral, kebejatan kerusakan tanah, membejatkan tanah. Bukan hanya diambil manusia, tapi alam semesta ini nanti akan menyerang kita. Gempa bumi, terjadi climate yang begitu, cuaca yang begitu sulit diprediksi, dan kemudian terjadi bencana besar, tsunami tambah besar, tornado tambah besar. Saudara, kenapa itu bisa seperti itu? Ya karena tingkah laku manusia yang merusak semesta alam ini dengan apa? Dengan tidak menurut keadilan Tuhan. Aturan Tuhan, siklus daripada Tuhan. Jadi saudara, ini dosa struktural. Jadi bukan hanya dosa pribadi, saudara. Ini dosa yang struktural. Apa arti struktural? Itu sudah masuk dalam sosial, ke dalam masyarakat yang serakah. Masa serakah. Dan termasuk, kalau kita mau jujur, saudara tahu, apa yang kita rasakan? Saudara, struktural orang kaya dan orang miskin, itu benar-benar gila. Sangat-sangat, kalau kita ngomong itu bahasa Inggris itu crazy man, gitu kan. Ini benar-benar hebat sekali gilanya. Bayangkan dunia itu dikuasai dengan
orang-orang tertentu dan yang diatur oleh orang tertentu ini, dan semua itu bergantung pada dia. Mati hidup itu bergantung pada dia. Saudara, apakah itu perusahaan besar ini, perusahaan ini semuanya, dan mereka semuanya kalau kita lihat, saudara, mereka semuanya itu sebenarnya diberi keadilan oleh Tuhan. Saya beri contoh, saudara. Bill Gates, setelah dia kan orang Israel, orang Yahudi. Setelah dia menjadi kaya raya, saudara, dia selalu membantu apa yang dihasilkan dari perusahaannya, yang seperti tadi tanah itu kan. Nah, dia harus bertanggung jawab untuk memberikan itu kepada fakir miskin, membantu orang-orang yang terlantar, itu penampungan, orang-orang yang perang itu kemudian yang ditampung di mana-mana, dan berapa orang, juta orang itu yang memberi makan siap. Nah, itu adalah orang-orang yang kaya ini dipaksa untuk memberi apa? Semakin kaya, saudara, semakin besar itu pajaknya. Jadi orang miskin nggak bisa dipajaki, pajak apa makan aja nggak bisa. Tapi orang semakin kaya, pajaknya semakin besar, semakin kaya semakin besar lagi. Kenapa? Itu keadilan. Sebenarnya pajak itu keadilan. Kalau kita pikir, kalau memang kita nggak bisa bayar pajak, memang kita nggak bisa, ya kita harus ngomong nggak bisa. Gitu. Nah, yang betul-betul nggak bisa makan, nggak bisa minum, terus susah, terus kemudian kemiskinan yang parah, saudara, itu tanggung jawab dari pemerintah. Dari mana pemerintah? Dari pajak itu, yang orang kaya dipajak orang kaya. Nah, saudara kalau ingin tahu, di Amerika dan beberapa tempat di negara-negara yang sangat maju, saudara, pajaknya orang kaya, high class itu di atas 35% kekayaan itu. Artis, apa gitu semuanya, itu diambil. Kalau CSR itu kan 20%. Perusahaan itu diambil 20%. Kemudian diberikan untuk social responsibility. Nah, ini orang kaya sendiri, ya saudara, itu secara kesadaran diri, itu harus membagikan kekayaannya tuh 35%, minimal 30%. Itu diatur dalam Alkitab. Alkitab kan ada, perpuluhan itu kan 30% plus 3%, 33%. Saudara kalau pelajari itu teliti, itu ada di Alkitab semuanya. Jadi 33% itu negara itu ada pajak semuanya, itu harus adil memberikan dan mengayomi, memelihara orang-orang yang tidak bisa hidup karena dosa struktural. Ya, di situ. Nah, kalau yang saya pelajari untuk tanah Israel, ya, tanah perjanjian, saudara, tanah perjanjian dibagi oleh Tuhan, tidak boleh menjadi jual beli, dijual orang lain, dan kemudian hilang haknya. Saudara, tahun 49 tahun, tanah itu tahun ke-50 balik ke asalnya, balik kepada sukunya. Ini keadilan Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan mengatur dalam Alkitab, saudara, itu Tuhan yang bisa ngatur. Kita nggak bisa. Kita ini serakah. Jadi kalau mau ini 1 juta dapat 2 juta, 2 juta, 10 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun gitu kan, terus kepingin seperti itu. Tetapi kita nggak pernah memikirkan bahwa kekayaan itu adalah menunjukkan keadilan Tuhan. Kekayaan itu menyinarkan keadilan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara nggak biasakan mulai dari diri sendiri, mengadili diri sendiri, saudara nggak akan bisa melakukan yang lebih besar dari itu. Apalagi saudara kalau jadi kaya, nggak mungkin. Saudara nggak mungkin punya hati untuk jemaat. Nggak mungkin saudara punya hati untuk membantu jemaat, membantu orang dalam kesusahan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kita dididik untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Orang lain mati, biarin. Yang penting saya itu beres, saya itu enak hidup saya itu mau apapun bisa. Tapi orang lain urusan engkeh mawon gitu kan, biarin aja. Saudara, itu adalah ibadah yang menyakitkan Tuhan. Kita bisa beribadah, nyanyi-nyanyi luar biasa, tapi keadilan Allah, pujian Allah dalam hati kita nggak ada. Nyanyian Kristus nggak ada dalam hati kita. Nyanyian kasih nggak ada. Nyanyian kesabaran, mengasihi. Saudara, itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Ini penting sekali. Jadi kenapa saya menggali ini supaya saudara tahu, kerajaan Allah adalah saudara orang-orang yang menyinarkan keadilan Allah melalui apa? Melalui kemurahan, belas kasihan, dan satu lambang, satu slogan, dan satu kekuatan kebijakan firman Tuhan. Apa itu? Yang memberi lebih berbahagia. Jadi itu Alkitab tuliskan itu. Jadi saya terima, ya bahagia kan terima kan, aduh puji Tuhan. Ya, yang memberi hati. Saya barusan mendapatkan satu bacaan, ya.
dari bukunya Pak Andar Ismail. Itu ada satu daerah ya. Kira-kira pada awal Perang Dunia Kedua, ya Jepang itu ada pulau kecil di mana di Bengkulu ya, ada pulau kecil namanya Enggano. Nah, saudara kalau tahu Pulau Enggano itu kan kita sering waktu kecil Pulau Enggano. Itu ada satu gudang dan gudang itu seperti gua, rumah yang besar dan wah saudara gudang itu nggak menyangka kalau itu adalah tempat penyimpanan perbekalan untuk perang. Ya, termasuk dalamnya itu makanan, minuman, banyak, kaleng-kaleng banyak sekali. Dan itu awet sampai bisa kira-kira 2 tahun lah, gitu kan. Dan itu sudah dibuat. Nah, Jepang itu membuat waktu dia menguasai Indonesia, dia punya tempat-tempat strategis untuk tentaranya kumpul di sana. Dan itu nggak ada orang tahu. Nah, mereka yang tahu di situ. Dan tentara-tentara ini itu membawa makanan banyak. Dan kemudian waktu Jepang kalah. Dan mereka bersembunyi di Pulau Enggano itu. Dan selama beberapa minggu, beberapa bulan, mereka selamat sampai dijemput oleh kapal, oleh apapun gitu. Jadi karena udah kalah kan. Nah, setelah orang Jepang itu kemudian dipercepat dengan bom Hiroshima Nagasaki dan mereka kalah, akhirnya mereka keluar dari Indonesia. Saudara, orang-orang di Pulau Enggano itu ada orang-orang yang sangat kerja keras, ya. Dan mereka mengerti tentang bagaimana bercocok tanam, terus mereka menemukan gua itu. Dan kira-kira ada 500 orang nggak sampai lah, 300, 400 nggak sampai. Berapa ya puluh keluarga gitu kan. Dan mereka melihat itu, wah mereka senang. Kenapa? Wah di gua ini kita mendapatkan kekayaan orang Jepang, makanan, minuman semua, ada mie, ada apa gitu. Wah mereka senang sekali. Nah, saudara, kebiasaan mereka yang menggarap tanah, mereka yang bekerja, mereka yang susah, mereka nanamnya susah itu akhirnya mereka mendapatkan berkat kemudahan dan kemewahan serta mereka nggak perlu pikir lagi, nggak perlu kerja lagi, mereka makan itu. Dan mereka kemudian malam ini makan ini dibagi kan, orang tuanya dibagi dan itu masih berkelebihan, bahkan sampai hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. Dan 2 tahun itu membentuk keadilan Tuhan itu akhirnya runtuh. Kenapa? Mereka akhirnya terlena. Dengan kemudahan dan berkat itu, mereka akhirnya malas berkebun. Kenapa? Sudah ada makanan. Terus mau bekerja, sudah ada semua. Mau ini. Semuanya sudah ada. Kenapa? Nah, itu peninggalan orang Jepang. Dan mereka kemudian ambil semuanya. Dan di situ mereka kemudian mulai menelantarkan semesta alam, tidak menggarap tanah, dan tidak melakukan, dan terjadilah krisis mental yang cuma 2 tahun itu merusak hampir ratusan tahun yang ditanam oleh mereka. Coba bayangkan, kemudian itu bagus nggak? Bagus, tapi kalau kita mengerti bahwa kalau kita memberikan kemudahan dan terlena dengan kemudahan dan kita lupa jati diri kita dan lupa bagaimana kita hidup dan kita bergereja juga sama. Wah, kita menikmati pujian, kita menikmati yang luar biasa dan kita lupa, saudara. Saudara waktu disuruh apapun, saudara sudah nggak bisa. Kenapa? Ya udah males. Ya engke wae. Nah, saya katakan saudara kadang-kadang berkat itu, kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Saudara harus tahu, itu bisa dipakai oleh iblis untuk melumpuhkan kita. Kemudian kita menjadi malas rohani dan tidak mau memperhatikan semuanya. Dan kemurahan Tuhan itu akhirnya menjadi apa? Menjadi tanda petik, saudara. Menjadi beban bagi hidup kita. Dan akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Waktu semua nggak ada, kita nyalakan Tuhan. Yunus nyalakan Tuhan. Di Pulau Enggano nyalakan orang Jepang. Kenapa orang Jepang nggak datang lagi? Pikirannya gila sekali, saudara. Orang Jepang itu jajah kita. Waktu mendapatkan warisan makanan orang Jepang, kenapa orang Jepang datang lagi bikin bunker di sana, bikin makan? Setelah itu kan pikiran bodoh sekali. Kenapa kita nggak balik lagi ke Mesir? Kan di Mesir banyak makanan. Ya inilah yang disebut sebagai kita nggak mengerti keadilan Tuhan. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kita harus membereskan diri dulu, mulai dari dalam diri kita, kemudian orang lain, dan kita belajar bersama-sama bagaimana kita saling memperhatikan satu sama lain. Ya, jadi keadilan itu dasar utamanya adalah penanggalan, ya kof tadi. Dan penanggalan apa? Seluruh sifat serakah kita, seluruh sifat daripada kita menghakimi orang, seluruh daripada kebenaran diri kita, ya self righteous itu harus dihancurkan dan kemudian dibuang, saudara, mengambil
sifat keadilan kebenaran Tuhan. Ya, di sini. Nah, Saudara, waktu kita mendapatkan keadilan, ini ada sesuatu yang agak beda dalam perjanjian baru. Perjanjian baru menambahkan aletheia. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan. Nah, kodos gitu kan. Akulah kebenaran, jalan, kehidupan. Ya kan, Zoe. Dan akulah kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Waktu ngomong kebenaran, Tuhan Yesus tidak mengatakan, akulah righteousness. Akulah di kayu suni. Enggak. Dia mengatakan, akulah aletheia. Akulah kebenaran. Bukan keadilannya. Ya, bukan memakai kata keadilan. Kenapa, Saudara? Karena kalau keadilan itu hakim, itu milik Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Dan kita hanya mendengarkan dari nabi-nabi, dari ini, oh Tuhan mau gini, kamu harus bertobat, Tuhan. Nah itu kan penanggalan, itu kan pertobatan. Penyesalan diri, pertobatan, dan hancurkan diri hati kita, itu pertobatan awal dari seluruh keadilan. Itu adalah kita tahu kita adalah orang yang harus dibinasakan, dan Tuhanlah yang baik. Nah, dari situ. Jadi aletheia itu menunjukkan apa? Satu kekuatan bagaimana Allah yang hakim itu yang agung, Allah yang adil, menyatakan keadilan sesungguhnya kepada manusia. Nah, bagaimana itu? Dia memberikan belas kasihannya, dia memberikan pintu kesabarannya, dia memberikan kesempatan dan menantikan kita. Jadi Tuhan Yesus yang 2 minggu yang lalu saya beritahukan, dia membaca dalam Lukas pasal 4. Ya. Dalam Lukas pasal 4. Kalau kita lihat Lukas pasal 4, Saudara, ya, Tuhan Yesus waktu membaca, coba saya lihat ya, yang ditolak di Nazaret. Nah, Saudara ini perhatikan, Lukas pasal 4, demikian, roh Tuhan ada padaku, ayat 18. Oleh sebab ia telah mengurapi aku dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ini loh keadilannya, Saudara. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan pada orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun keadilan Tuhan, tahun perdamaian dan sukacita Tuhan. Nah, Saudara, ini ada di mana? Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Masalahnya Tuhan Yesus tidak melanjutkan, dan waktu dia mengatakan demikian untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan di dalam Yesaya pasal 61 ayat 2, dikatakan pasal 61 ayat 2 ya. Saudara perhatikan ayatnya. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan selesai. Tuhan Yesus tidak melanjutkan. Ini harusnya lanjut. Tuhan hentikan di situ. Dan kemudian dalam Yesaya dilanjutkan. Saudara. Apa yang dilanjutkan? Untuk memberitahu hari pembalasan Allah, murka Allah kepada kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Nah, hari pembalasan ini Tuhan tidak katakan itu nanti di akhir zaman. Dia hanya memberitakan ini loh tahun rahmat Tuhan. Dan dia tutup bukunya. Jadi ada sebagian nubuatan yang belum digenapi, yang nanti dia genapi di akhir zaman. Dia tutup itu. Yang ayat kedua B, Tuhan Yesus tidak bicarakan. Nah, inilah kesalahan daripada Yohanes Pembaptis, kesalahan daripada Yudas, kesalahan daripada murid-murid, kesalahan dari seluruh orang Israel, orang Yahudi. Sebenarnya mereka salah karena mereka melihat bahwa oh Allah itu akan menghakimi dan Allah akan mengalahkan Romawi, akan menghancurkan Romawi dengan kekuatan luar biasa. Enggak, Saudara. Tuhan memberikan belas kasihnya, Tuhan menunjukkan kasihnya, Tuhan menunjukkan begitu besar kasih Allah. Nah, ini adalah kesempatan. Ini loh keadilan Tuhan. Pintu keadilan Tuhan. Jadi mereka melihat Allah sebagai hakim, Allah akan murka, akan menebang pohon yang tidak menghasilkan buah. Saudara, itu betul. Tapi Tuhan datang bukan untuk menghakimi. Aku datang bukan untuk menghakimi. Aku datang untuk memberikan anugerah tahun rahmat Tuhan. Nah, saudara, di sini kita baru sadar bahwa ini adalah tahun Injil, tahun Yobel, tahun sukacita, tahun yang memberitakan bahwa Tuhan memberikan kesempatan bertobatlah, bertobatlah. Dan itulah pintu keadilan, pintu awal kerajaan Allah. Apa itu? Bertobat, menyesali diri, penyesalan, dan kita tahu diri kita siapa, dan kita tahu siapa yang musuh kita paling utama dari diri kita. Dan kita harus bisa mengalahkan itu dengan kuasa Kristus yang sudah menanggalkan semua yang ada. Seluruh daripada
dosa-dosa itu semuanya ditanggung oleh dia, dan kemudian kemenangan dia diberikan pada kita. Nah, ini adalah satu kebenaran. Jadi kebenaran Kristus itu, akulah jalan dan akulah kebenaran yang bisa kamu lihat. Terwujud, kata-kataku ada, tingkah lakuku ada, pengajaranku ada, karyaku ada, bagaimana aku hidup, bagaimana aku mati, bagaimana aku akan bangkit, bagaimana aku datang kembali, bagaimana aku terangkat. Itu semuanya adalah aletheia yang nyata menjadi wujud yang bisa dilihat manusia. Jadi kebenaran yang bisa dilihat, dirasakan, dan betul-betul menyertai kita, Immanuel, saudara, itu aletheia. aletheia. Di kayu suni yang memakai tubuh manusia dan menyatakan keadilan kebenaran Allah. Nah, itu adalah aletheia. Nah, itu. Terus bagaimana saya bisa hidup mengaletheakan dunia ini dari aletheia Tuhan? Bagaimana saya bisa memberikan aletheia Kristus itu? Nah, saudara, itu adalah penyangkalan diri. Mengangkat kuk, memikul kuk, dan kemudian kita berjalan bersama dengan dia. Maka disitulah ada damai, ada nyaman, ada tentram, dan kita berjalan dengan penuh sukacita. Jadi waktu kita menyesal, kita menangis luar biasa, dan waktu kita sudah berjalan kebenaran, kita menyanyi dengan sukacita. Menanam itu nangis-nangis, tapi waktu hasilnya kita bersorak gembira. Itu rumusan firman Tuhan. Dari gelap menuju terang. Dunia diciptakan nggak sama, dari petang menuju pagi. Kalau kita nggak, dari pagi menuju petang. Kan kebalikan semua dunia ini. Kalau orang Yahudi nggak, dari petang menuju kepada pagi. Jadi hari dimulai dengan apa? Menghitung jamnya. Mulai dari petang. Dan itu berubah. Nah, kalau kita mulai dari kapan? Jamnya. Oh ya, nanti kita mulai siang ya, jam 6 gitu kan. Nah, kita menghitung hari itu kan jam 12 malam lewat, ya, itu masuk hari yang baru. Jadi diawali dengan apa? Dengan malam itu selesai, baru hari yang baru. Nah, ini perpisahannya jelas sekali, ya. Oke, jadi saudara, ini semuanya kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam poin kedua, yaitu shalom. Ya, nanti kita akan buka lagi di dalam hari Kamis sampai kepada sukacita. Saudara, shalom ini dipakai 350 kali dalam perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru itu puluhan kali. Ya, dalam perjanjian baru sangat banyak. Nanti saudara akan saya jelaskan. Nah, saudara perhatikan, kekacauan itu lawan katanya damai, lawan katanya bukan kekacauan. Kekacauan lawan katanya bukan damai. Ya. Saudara perhatikan, apa lawan kata dari damai? Adalah ketidakserasian. Ketidaksejalan. Itu dikatakan, saudara, tidak damai. Jadi kalau saya berjalan bersama, nah itu damai. Jadi shalom itu konteksnya adalah, kalau kita tahu ketidakserasian atau berkelawan dengan shalom itu, saudara, shalom dikatakan damai itu bukan berarti tidak ada pemberontakan, ya. Bukan arti damai seperti itu. Damai itu artinya bahwa apa yang ada di dalam diri kita, saudara, itu dimulai dengan apa? Dengan kita taat, dengan kita tidak melawan dari langkah Tuhan. Kita seiring dengan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku melakukan kata-kata, pekerjaan, dan kehendak Bapakku. Nah, saudara, itu inti dari shalom. Apa inti dari shalom? Yaitu mendengarkan Bapaknya, mengutus anaknya, dan apa yang diingin Bapaknya, anak lakukan. Apa yang dikehendaki Bapaknya, anak lakukan. Apa yang dirasakan Bapaknya, anak bisa merasakannya. Dan apa yang diperintahkan oleh Bapak, anak lakukan. Nah, itu arti daripada dasar daripada shalom, saudara, adalah keserasian. Dan dasar yang melawan shalom apa? Ketidakserasian. Dan disitulah timbul kekacauan, permusuhan, dan kemudian baru perang terjadi. Ya, saudara, dalam perjanjian lama, arti shalom itu sebenarnya bukan hanya shalom yang tenang, kemudian hanya tidak ada cekcok, terus tidak ada yang berantem. Saudara, itu artinya shalom. Bukan itu, saudara. Saya tanya sekarang, Tuhan itu ingin mendamaikan manusia. Apa yang dimusuhi oleh Tuhan?
dosa. Saudara perhatikan ya. Jadi Tuhan memerangi dosa untuk apa? Untuk supaya menyadarkan orang bahwa kamu harus memiliki damai dari Tuhan. Jadi kalau mau damai, Tuhan katakan, segala kegelapan aku akan perangi, segala kejahatan dan dosa apapun, aku tidak akan tolerir. Nah itu arti dari apa? Shalom yang membawa kita dalam hidup kita kekudusan Tuhan. Jadi shalom itu dasar dari kekudusan. Hubungan yang baik dengan Tuhan, baru kita bisa hidup dikuduskan oleh Tuhan. Karena apa? Karena keadilan tadi. Belas kasihan Allah sudah datang pada kita, dan kemudian kita bisa mengerti pekerjaan Allah, dan kita sudah tahu kehendak Allah, dan kita bisa diperintah oleh kehendak Allah. Yang di dalam Kolose pasal 3, coba saya bacakan. Kolose pasal 3 ayat 15. Ya, saya bacakan ini ya. Perhatikan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Memerintah loh, saudara. Bukan cuma menyertai, dia yang memimpin memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, baru ada sukacita, bersyukur. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi shalom itu apa? Memerangi segala kegelapan, memerangi dosa, dan memberitahukan dosa. Dan itu shalom. Jadi shalom itu bukan, oh tenang, ya tenang. Tapi ada dosa, ya tenang aja, nggak apa-apa, biarin aja. Kita kan shalom. Udah jangan cari perkara, kita kan shalom. Bukan, saudara. Shalom itu adalah berdamai dengan Allah, tapi bermusuhan dengan dunia. Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak membawa damai, aku membawa pertentangan. Nah itu shalom. Shalom itu apa? Pertentangan terhadap dunia, pertentangan terhadap ketidakadilan, pertentangan terhadap orang-orang menyalahgunakan ibadah, pertentangan terhadap orang-orang yang tidak mau taat pada Tuhan. Nah itu shalom. Jadi bentuk dari shalom itu yang mengenal Allah, saudara, adalah peperangan terhadap ketidakadilan, ketimpangan masyarakat, dan itu adalah jiwa daripada orang Kristen. Saya nanya, tokoh-tokohan, semua tokoh-tokohan yang luar biasa hebat-hebat, semua adalah, hampir semuanya itu teolog. Saya tanya, mereka adalah orang-orang yang mengerti Kristus. Saya beritahu, dan dipengaruhi oleh Kristus. Martin Luther King, Martin Luther King yang membela itu, orang-orang yang membela hak kebenaran, hak asasi manusia itu, Saudara, Mother Teresa, dan orang-orang yang luar biasa itu semuanya. Saudara, itu siapa mereka? Saya tanya, adakah tokoh HAM yang bisa mendirikan HAM semuanya itu? Itu siapa? Saudara, itu adalah the little Kristus. Sampai Mahatma Gandhi pun dipengaruhi oleh Kristus, dipengaruhi Injil, sehingga dia bisa melawan kekuatan yang besar dari penjajahan itu. Dengan apa? Dengan tidak melawan apapun. Dan dia meminta semua adalah melakukan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan itu dibaca dari mana? Dia tiap hari membaca apa? Kata-kata berbahagia. Jadi Mahatma Gandhi itu sangat senang, dan dia nempel di kamarnya itu kata-kata berbahagia Tuhan Yesus. Sedangkan kita orang-orang Kristen nggak pernah berdamai, nggak pernah tahu. Jadi Mahatma Gandhi melawan ketidakadilan, melawan bangsa yang dihina, kemudian dicekokin, dijajah seperti itu. Saudara, dia bagaimana bisa membela? Dia menunjukkan ketidakadilan dan dia menyatakan belas kasihannya. Dan disitulah India akhirnya bangkit dan merdeka. Kemerdekaan itu perdamaian dunia, perdamaian abadi. Tidak ada peperangan, tidak ada perlawanan. Saudara, jadi saya tanya sekarang, Pak, kalau di rumah orang Kristen itu banyak cekcoknya, Pak. Loh, cekcoknya itu untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan bagaimana kita bisa melihat seluruh kejadian itu. Saudara, itu adalah malah keluarga yang paling banyak cekcoknya di dalam kebenaran itu keluarga paling damai. Saudara. Jadi dunia ini melihat orang Kristen, ya ini orang bukan Kristen, itu dunia tenang,
istrinya ada 4, dan bisa damai dengan istrinya semua, istrinya bisa melayani semuanya. Saudara-saudara tahu, peperangan mereka beda dengan kita. Peperangan mereka apa? Mereka memerangi sesuatu yang betul-betul secara moral itu tidak diperbolehkan. Mereka melakukan semuanya. Walaupun agama memperbolehkan, tapi moral itu nggak bisa. Tapi orang-orang Kristen, bagaimana orang Kristen menyatakan damai itu? Dan dia menyatakan damai dengan apa? Dengan perang terhadap dunia, permusuhan terhadap dunia. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu ikut aku, yang dimusuhi bukan kamu, tapi aku dimusuhi. Nah, itulah damai yang aku berikan pada kamu. Nah, saudara, kita lihat ini ya. Yang terakhir, kita lihat. Yohanes 14. Ya, kita baca. Minggu depan kita perdalam, terus kita masuk yang sukacita. Yohanes 14 ayat 27. Perhatikan, saudara. Ya, ini berkaitan dengan pekerjaan penghibur ya. Jadi ini berkaitan dengan Roh Kudus. Dari ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, ya. Mumpung saya masih bersama kamu, saya beritahu kamu. Dan dikatakan apa? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya tanya saudara, gereja yang disertai oleh Roh Kudus, gereja yang paling damai, dan apa yang dibawa oleh Roh Kudus untuk mendamaikan gereja penuh dengan kedamaian? Saudara, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan pada kamu apa yang aku katakan, aku ajarkan, aku lakukan. Aletheia. Saudara-saudara kalau mencari gereja, cari gereja yang mengajarkan, mengatakan, dan memberikan Kristus. Di luar itu, nggak ada damai sejahtera. Pak, ini gerejanya bagus, ini yang bagus. Tapi tidak pernah memberikan damai aletheia itu. Dan damai surgawi yang dari Bapa yang di kayu suni itu. Righteousness itu. Saudara, tidak akan pernah mengalami damai. Sehebat apapun otak kita dipenuhi dengan pengertian tanda petik pengetahuan rohani, termasuk teologi ya, saudara. Tapi saudara nggak pernah berdamai. Kenapa? Karena kita tidak menerima keadilan dari Tuhan, kita tidak pernah memperhatikan orang lain, kita tidak tahu akan kebutuhan di sekeliling kita, dan kita berpusat pada diri kita. Tidak mungkin, saudara sedang berperang dengan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, ketidakadilan itu aku benci. Engkau beribadah, tapi engkau melakukan ketidakadilan. Semua ibadahmu baunya busuk, menjijikkan di hadapan. Dan itu dikatakan dalam Yesaya pasal pertama. Oleh Nabi Yesaya, pesan daripada Tuhan. Dan dikatakan di sini, saudara. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Ayat 27. Damai sejahtera, ya perhatikan. Yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera yang kutinggal bagimu, yang kuberikan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya aku mengasihi kamu, atau kamu mengasihi aku, kamu tentu bersukacita. Nah, selalu ada damai, selalu dikaitkan dengan sukacita. Ada damai, selalu dikaitkan dengan bersyukur. Ada damai, selalu dikatakan ada perkataan-perkataan yang bergembira, yang mengucapkan ucapan syukur. Dikatakan, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi pada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Dan semuanya ini dikatakan dengan jelas oleh Tuhan Yesus. Dan inilah damai. Jadi saudara jangan kaget kalau orang Kristen itu, wah ini cari perkara terus ini orang Kristen. Kenapa? Ini orang-orang itu selalu mencari tanda petik kesalahan orang. Saudara tahu Yusuf, kenapa dibenci? Karena dia menyuarakan kebenaran. Dia menyuarakan keadilan. Dia menyuarakan dosa-dosa kakak-kakaknya. Saudara siapa senang yang dibuka dosa-dosanya? Siapa orang senang? Nggak senang, saudara. Karena disitulah keluarga ini mau damai, maka saudara harus dibereskan yang tidak serasi dengan Allah. Kita harus ikut dalam kendala. Jadi bukan hanya berzina, membunuh, bukan, saudara. Yang kita tidak seiring dengan kehendak Allah, yang kita tidak mau berdoa, dan kita turut dan serasi dengan kehendak Allah, saudara kita tidak mendapatkan damai itu.
Dan yang kedua, damai itu selalu membawa semangat pertentangan terhadap apa? Terhadap dosa-dosa yang kita lihat. Membawa pertentangan. Selalu ada semacam apa ya? Api yang bergolak untuk apa? Untuk api kekudusan Tuhan, api kemuliaan Tuhan, api kebenaran dan keadilan Tuhan. Nah, baru kita merasakan damai. Kenapa? Tuhan luar biasa. Kenapa? Dunia penuh dengan kebobrokan. Tapi kasih-Mu, belas kasihan, keadilan-Mu, kesabaran-Mu luar biasa. Nah, orang-orang mengenal seperti ini, orang-orang yang sudah di dalam damai sejahtera. Dan orang-orang seperti ini dianiaya, terus kemudian dicobai, mendapatkan rintangan, saudara nggak pernah bergoyang. Kasihnya itu nggak pernah berubah, karena kasihnya itu terikat, kasih perjanjian. Dan itu membawa sukacita pada kita. Ya, oke, saya pikir cukup sekian. Kita akan masuk dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan ya.